Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Ismi dari kelas 12-6. Kali ini saya akan menjelaskan reportase upaya penyebaran berita proklamasi Indonesia. Dimulai dari setelah Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyebaran informasi tentang kemerdekaan Indonesia segera dilakukan melalui berbagai alat komunikasi yang tersedia saat itu, dengan segala keterbatasan akibat pendudukan militer Jepang. Langkah awal dilakukan oleh Adam Malik yang langsung menghubungi kantor berita Antara, kantor berita yang ia dirikan tahun 1937 melalui telepon. Ia mendiktekan isi teks proklamasi kepada wartawan Asaba Fagi yang kemudian menyerahkannya kepada redaktur Pangulo Lubis. Kalimat perintah tegas, jangan sampai gagal, menjadi penanda penting bahwa kabar ini harus segera disebarkan ke publik secepat mungkin dan dengan cara yang tersedia. Dari kantor berita Antara, teks proklamasi kemudian dialirkan melalui jaringan telegraf, sebuah sistem komunikasi kabel yang dimiliki Jepang dan terhubung ke berbagai kota besar Indonesia. Para markonis atau operator telegraf diberi instruksi untuk menyelipkan naskah proklamasi di antara berita resmi lainnya dengan cara tersembunyi, menggunakan sistem Morse code agar dapat menghindari sensor dari Hodokan atau lembaga sensor Jepang. Dengan strategi ini, berita proklamasi dapat menjangkau kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta hanya dalam waktu beberapa jam setelah pembacaan naskah aslinya di Jakarta. Pada malam harinya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, berita kemerdekaan Indonesia mulai disiarkan melalui radio kios stasiun siaran Jepang di Jakarta. Dalam siaran tersebut, teks proklamasi dibacakan oleh Yusuf Konodipuro dalam bahasa Indonesia dan Suprapto dalam bahasa Inggris. Siaran malam itu ditunjukkan untuk menjangkau khalayak luar negeri keesokan harinya. 18 Agustus, surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya menjadi salah satu media pertama yang menggambarkan berita proklamasi. Koran ini banyak dicatat sebagai surat kabar pertama yang memberitakan kemerdekaan pada hari itu, meskipun sejumlah harian baru membuat teks lengkap proklamasi pada 20 Agustus. Pada hari yang sama, radio Kyoku Surabaya juga ikut menyiarkan proklamasi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari deteksi dari Kempeitai atau polisi militer Jepang, siaran awal dilakukan dalam bahasa Madura, lalu disusul pembacaan dalam bahasa Indonesia. Namun pada 20 Agustus 1945, otoritas Jepang mulai menyadari gerakan penyiaran ini dan langsung menyegel kantor dan pemancarnya di Jakarta. Para pegawai dilarang masuk dan jarak komunikasi resmi terputus. Sebagai respon, kelompok pemuda dan teknisi radio bergerak cepat membangun pemancar alternatif dari Menteng 31 demi memastikan siaran kemerdekaan tetap berlanjut. Untuk memperkuat sistem komunikasi nasional, para pengelola bekas stasiun radio Jepang akhirnya membentuk Radio Republik Indonesia yang disebut juga RRI pada 11 September tahun 1945. Lembaga ini kemudian menjadi tulang punggung siaran negara Republik yang baru lahir. Penyebaran berita proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya soal keberhasilan teknis, melainkan juga simbol keteguhan bangsa dalam memperjuangkan eksistensinya di tengah keterbatasan. Di balik telepon, kabel telegraf, siaran radio, dan lembaran surat kabar, terdapat keberanian individu dan solidaritas kolektif untuk memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar terdengar dan diakui. Dari langkah pertama Adam Malik hingga lahirnya RRI, semua membentuk fondasi komunikasi Republik baru yang lahir dan patut dikenang dalam setiap peringatan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.